Seruput kopi dulu lur. Jangan di rumah saja. Ajak teman, ajak saudara. Kita ngopi bareng. Bahas kabar panas dari Republik Ngapak. Kali ini ada kabar besar dari dunia pertahanan laut Indonesia. Negeri kita dikabarkan tengah mempererat hubungan dengan Rusia. Bukan cuma di bidang militer, tapi juga teknologi maritim modern yang ramah lingkungan. Namun yang bikin heboh, ada tanda menarik di pertemuan itu, yakni cindramata berbentuk miniatur kapal selam dari kapal perang Rusia yang diberikan kepada PT PAL Indonesia. Apakah itu sekedar simbol persahabatan atau justru isyarat awal bahwa Indonesia dan Rusia siap menjalin kerjasama dalam pembuatan kapal selam, kapal cepat rudal hingga frigat modern? Mari kita bahas tuntas sambil terus seruput kopi hangat mulur. Pada awal November 2025, tepatnya tanggal 6, Indonesia dan Rusia menggelar konsultasi maritim bilateral di Jakarta. Pertemuan ini mempertemukan pejabat tinggi dari kedua negara, termasuk perwakilan dari Dewan Maritim Rusia, dengan tujuan menjajaki kolaborasi di bidang teknologi kapal modern. Dalam pernyataan resminya, kedua pihak menegaskan komitmen untuk mengembangkan kapal cepat, hovercraft, kapal hidrofoil, serta sistem efisiensi energi yang bisa diterapkan di industri galangan nasional. Rusia membawa pengalaman panjang di bidang rekayasa kelautan, riset laut dalam, dan teknologi militer berbasis maritim. Sementara Indonesia menawarkan potensi besar industri kapal dalam negeri, terutama lewat PT PAL Indonesia di Surabaya. Kerjasama ini juga disebut akan mencakup alih teknologi, pelatihan teknis, dan pengembangan rantai pasok industri kapal nasional. Fokusnya bukan hanya pada kapal perang, tetapi juga kapal sipil dan riset yang ramah lingkungan, yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah lur, disinilah cerita mulai menarik. Dalam acara itu terlihat perwakilan Rusia menyerahkan cindramata kepada pihak PT PAL Indonesia. Bukan sembarangan hadiah, bentuknya miniatur kapal selam dan kapal cepat rudal KCR berteknologi khas Rusia. Kalau diperhatikan dari foto yang beredar, desain kapal selam miniatur itu mirip dengan Project 677 Lada Class, kapal selam diesel elektrik generasi terbaru Rusia yang terkenal senyap, hemat energi, dan bisa dilengkapi dengan sistem AIP. Sementara miniatur kapal cepatnya menyerupai karakter korvet kecil berkecepatan tinggi yang bisa membawa rudal anti kapal Kalib, MK, dan sistem pertahanan udara jarak menengah. Bagi dunia pertahanan, simbol seperti ini jarang muncul tanpa makna. Cindramata berbentuk kapal tempur biasanya menggambarkan niat kerjasama teknis atau minimal penanda awal dari proyek bersama di masa depan. Jadi wajar kalau banyak pengamat membaca gestur itu sebagai kode diplomatik bahwa Rusia membuka peluang untuk berkolaborasi dengan PT PAL dalam bidang pembuatan kapal tempur modern, termasuk kapal selam KCR dan frigat dengan teknologi Rusia. Selama ini Indonesia memang sudah menggandeng Prancis untuk proyek 2 kapal selam Scorpiones Evolved yang dibangun bersama PT PAL dengan teknologi baterai lithium ion. Namun kerjasama dengan Rusia bisa jadi opsi alternatif strategis agar Indonesia tidak hanya bergantung pada satu mitra teknologi. Rusia dikenal ahli dalam pembangunan kapal selam dengan harga kompetitif, dengan daya tahan tinggi, serta sistem senjata yang tangguh. Contohnya kelas Lada dan kelas Amur 1650, yang keduanya sudah diadaptasi untuk pasar ekspor. Bayangkan jika Indonesia bisa menggabungkan pengalaman Rusia dengan kemampuan produksi lokal PT PAL. Bukan mustahil ke depan kita bisa melihat kapal selam buatan dalam negeri berteknologi Rusia Indonesia yang menjadi tonggak baru kemandirian pertahanan laut nasional. Selain kapal selam, kerjasama ini juga berpotensi merambah ke kapal permukaan. Rusia punya deretan kapal tempur yang bisa jadi acuan untuk kapal produksi lokal Indonesia seperti Karakut Class, Corvette, dan Streguski kelas frigat berteknologi steel cepat dan bisa dilengkapi dengan rudal anti udara modern.
Jika desain-desain itu diadaptasi di galang PT PAL, Indonesia bisa melahirkan fregat modern versi lokal dengan kombinasi teknologi Rusia dan kebutuhan operasi TNI AL. Apalagi jika dilengkapi sistem energi efisien dan propulsi ramah lingkungan. Ini akan sejalan dengan tema kerjasama maritim Green Technology yang diusung dalam pertemuan tersebut. Kerjasama dengan Rusia di bidang maritim membawa dua manfaat utama. Pertama, diversifikasi teknologi dan mitra strategis. Indonesia tidak lagi bergantung hanya pada negara-negara barat. Kedua, penguatan industri pertahanan dalam negeri karena setiap kesepakatan dengan Rusia hampir seluruh melibatkan transfer teknologi. Namun tentu ada tantangan juga. Sanksi internasional terhadap sektor pertahanan Rusia bisa mempersulit proses pembayaran dan pengadaan komponen. Selain itu, integrasi teknologi Rusia dengan sistem buatan barat mungkin membutuhkan penyesuaian besar. Meski begitu, dari sisi geopolitik langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, terbuka bekerjasama dengan siapapun demi kepentingan nasional dan penguatan alutsista. Jadi lur, kalau ditarik garis besar, kerjasama Indonesia-Rusia di bidang maritim ini bukan cuma soal kapal ramah lingkungan, tapi juga bisa menjadi pintu masuk menuju kolaborasi pertahanan laut tingkat tinggi. Miniatur kapal selam dan kapal perang yang diberikan ke PT PAL mungkin hanya cindera mata, tapi bisa jadi kode awal dari babak baru hubungan pertahanan Indonesia dan Rusia. Kalau benar terrealisasi, maka ke depan kita bisa melihat kapal selam dan frigat buatan Indonesia yang membawa DNA teknologi Rusia kuat, senyap, dan efisien. Dan seperti biasa, seruput kopi dulu lur, kita tunggu langkah selanjutnya dari Republik Ngapak ini di lautan biru Nusantara karena ombaknya makin keras dan Indonesia sepertinya sudah siap berlayar dengan teknologi yang makin canggih. Dan jangan lupa subscribe dan tunggu info selanjutnya. Terima kasih.